الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, mari kita mensyukuri dengan hati kita, dengan lisan kita, dan tentunya dengan perbuatan kita. InsyaAllah dengan kita bersyukur, kita senantiasa ditambahkan nikmatnya. Sebaliknya apabila kita mengingkari atau kufur, maka sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan orang yang bertakwa ini pula yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan pada kesempatan ini yang menyampaikan 5 perkara yang menyebabkan orang jadi ingat kepada Allah, dan 5 perkara yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khumsan wa yansawna khumsan. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-uqba. Wa yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubura. Wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Wa yuhibbuna al-'iyal wa yansawna al-jur. Wa yuhibbuna an-nafsa wa yansawna Allah. Hum minni bura'u wa ana minhum bari'un. Kita simak arti atau terjemahannya. Akan tiba suatu masa di mana umatku lebih mencintai akan 5 perkara dan melupakan 5 perkara yang lainnya. Yaitu mereka lebih cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Mencintai rumah dan melupakan kubur. Lebih cinta kepada harta dan melupakan hari perhitungan. Lebih cinta kepada anggota keluarga daripada, dan dia melupakan kehidupan di surga. Lebih cinta kepada dirinya sendiri dan melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka adalah orang-orang yang terlepas diri dariku, Nabi Muhammad SAW, dan aku pun berlepas diri dari mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, pada ibrah ini kita bisa mengambil pelajaran. Ada 5 hal yang seringkali kita melupakannya, dan ini menjadi pertanda akhir zaman atau sudah mendekati datangnya hari kiamat, yaitu bahwa jika orang-orang sudah mencintai akan 5 perkara, pasti dia akan melupakan 5 perkara yang lainnya. Maka mereka adalah golongan-golongan yang jauh dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pun akan menjauh kepada mereka. Yang pertama adalah sibuk dengan urusan dunia, tapi mereka melupakan amal untuk bekal di akhirat nanti. Bagaimana orang begitu cintanya kepada dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai kepada kehidupan dunia, dan mereka melupakan atau takut kepada kematian. Kehidupan dunia ini adalah mazra'atul akhirah, sebagai sarana untuk menuju akhirat, dan kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Maka dari itu kehidupan dunia ini jangan sampai menyebabkan kita begitu larut dalam kesibukan ini dan melupakan akhirat. Lalu yang baik yang bagaimana? Yaitu kita sibuk dengan urusan duniawi untuk akhirat kita. Dengan demikian maka mari kita niati dari awal bangun tidur sampai dengan tidur lagi, semuanya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika pagi berangkat selalu ingat kepada Allah. Di tempat kerja kita juga ingat kepada Allah, dan ketika pulang kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu akan menjauhkan diri dari yang disebut dengan sibuk dunia, lupa akhirat. Kemudian yang kedua adalah membangun rumah dengan megah tapi melupakan atau meninggalkan amal perbuatan yang dapat meneranginya ke tempat kembali, yaitu ke alam kubur, alam barzah. Orang begitu berlomba-lomba, bermegah-megahan, bermewah-mewahan untuk mendapatkan prestis, untuk mendapatkan pujian dan kemuliaan, sehingga kadang berlebihan dan mereka melupakan kepada alam selanjutnya, yaitu alam kubur. Tentu ini bukan menjadi perilaku kita sebagai orang-orang yang beriman. Kita membangun rumah ini adalah dalam rangka kita membangun untuk akhirat nanti. Sehingga kata Nabi SAW, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi bagaimana rumah kita ini, bagaimanapun kondisinya, diupayakan ini adalah merupakan miniatur dari kebahagiaan yang sejati, yaitu surganya kita di dunia ini. Maka bermegah-megahan, berlebih-lebihan hendaknya tidak menjadi bagian dari pola hidup kita. Kita secukupnya, seperlunya, dan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kehidupan akhirat, kehidupan alam kubur nanti, di mana kita sudah tidak ada pilihan-pilihan lagi, maka jadikanlah rumah kita ini
sebagai sarana, sebagai wasilah untuk menjadi penerang, untuk menjadi tambahan amal, untuk beramal kebaikan untuk alam berikutnya, yaitu alam barzakh, menuju kepada alam akhirat. Jadikan rumah kita ini sebagai sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah kita ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah kita untuk mendidik putra-putri kita agar kelak mereka ini adalah menjadi putra-putri anak-anak yang soleh dan solihah, sehingga menjadi penerang bagi kita. Lalu yang ketiga, jemaah sekalian, hanya disibukkan dengan mengumpulkan harta benda dan melupakan perhitungan Allah terhadap harta benda yang mereka miliki. Sesungguhnya dari harta benda itu yang halal akan dihisab dan yang haram juga akan dihisab, akan mendapatkan balasan kebaikan bagi yang halal dan akan mendapatkan balasan siksa bagi harta yang haram. Ini tentu menjadi pelajaran sangat berharga bagi kita jamaah sekalian. Jadi kita ini seringkali adalah mengumpulkan dunia, pagi, sore, siang, malam tiada henti. Kita disibukkan dengan urusan-urusan mengumpulkan harta. Entah padahal harta ini tidak kita bawa mati. Boleh kita mengumpulkan harta yang demikian itu, tapi jangan sampai lupa kita kepada akhirat. Jangan sampai lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sesibuk apapun kita, ketika saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menyempatkan diri untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Apabila kita sibuk mengumpulkan dunia yang sedemikian banyak, kemudian bahkan kita mengabaikan kewajiban-kewajiban kita, maka kita bisa seperti Qarun yang sedemikian hartanya melimpah ruah, yang banyak, tapi dia ketika diminta untuk memenuhi kewajibannya, membayarkan sedikit, dia menolak, enggan, bahkan mengumpat, menghardik kepada utusan yang memintanya. Maka harta yang banyak ini justru menjadi petaka. Harta yang banyak ini menjadi, dalam Quran itu adalah menjadi setrika bagi dirinya. Bahkan dia mencelakai dirinya. Tentu kita tidak menginginkan yang demikian itu. Harta kita yang banyak, harta kita yang cukup, atau harta yang mungkin dipandang sedikit ini adalah dalam rangka kita untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya orang yang memiliki harta yang banyak dengan sedikit dalam konteks di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan adalah kemampuannya untuk menjadikan hartanya itu menjadi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering menggambarkan betapa orang miskin itu lebih mudah bersedekah. Ketika dia kaya, dia akan lebih mudah untuk bersedekah. Hari ini mendapatkan uang 50.000, dia enteng sekali menginfakkan 10.000, enteng sekali. Saya masih punya 40.000. Tapi ketika dia sudah mendapatkan 5 juta, belum tentu dia bisa menginfakkan 1 juta, belum tentu. Tapi kalau dari kecil sudah terbiasa dia akan enteng sekali. Inilah seringkali harta ini memang membelenggu kita. Maka dalam bahasa hadis Nabi itu nanti akan menjadi bilijamin minnar, dia akan membelenggu, yang akan mengendalikan dia di neraka. Lalu yang keempat jamaah sekalian, lebih mencintai istri-istrinya, mencintai anak-anaknya, tapi melupakan pahala di akhirat. Betapa banyak anak-anak, betapa banyak istri yang menjadikan, memotivasi suami, memotivasi sang ayah menjadi sukses. Tapi juga tidak sedikit istri dan anak-anaknya
yang menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang hendaknya dijaga oleh kita. Karena istri dan anak-anak itu bisa kadang menjadi musuh, bisa menjadi ujian. Dalam surat At-Taghabun di sana disampaikan bahwa boleh jadi anak dan istri ini menjadi musuh, maka hendaknya kita bersabar menghadapinya. Bagaimana ujian para nabi juga banyak yang istrinya, anaknya. Juga para ulama juga banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istri dan anak-anaknya. Maka ini jangan sampai keluarganya melebihkan kita dari urusan di surga kelak. Maka Allah berpesan dalam Al-Quran yang sering kita dengar itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian yang terakhir, yang kelima jamaah, mengikuti dorongan hawa nafsu dan meninggalkan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekarang nafsu meledak-ledak. Sudah nafsu itu adalah merupakan kekuatan yang dahsyat, kemudian diimbangi dengan rangsangan-rangsangan, pancingan-pancingan yang menuju kepada kedahsyatan nafsu itu sendiri. Nafsu di satu sisi menjadikan orang itu menjadi mulia, menjadi luhur, menjadi bahagia. Tapi di sisi lain nafsu bisa menjerumuskan dirinya, yaitu ketika nafsu itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak pada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya hawa nafsu ini dijadikan sebagai sarana untuk memberikan spirit, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya azan kita diperintahkan untuk memenuhi panggilan. Itulah kita berperang melawan hawa nafsu di situ. Apakah saya meneruskan dagangan saya ini atau saya sholat dulu? Itu perang. Nanti yang menang siapa? Apakah dia bisikan malaikat ataukah bisikan setan? Maka khusus hari Jumat juga disampaikan, ketika diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu dan tinggalkanlah jual beli. Udah, tinggalkan jual beli, tutup atau mungkin menggantikan. Ada yang menggantikan untuk menjaganya, yaitu perempuan atau ibu-ibu atau anak. Jadi ini selalu terjadi pertempuran hawa nafsu setiap hari, setiap saat. Maka inilah yang menjadi ujian bagi kita. Siapa yang mengikuti terus hawa nafsunya dan meninggalkan perintah Allah, dia akan celaka. Yang dalam bahasa Nabi disebutkan, mereka adalah orang yang terlepas dariku, orang-orang yang mufarrokoh dari Nabi. Dan Nabi pun karena dia melepaskan diri dari kelompok Nabi, Nabi pun melepaskan diri dari yang demikian ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sebagai bahan renungan, moga-moga bermanfaat bagi diri kita untuk memberikan spirit, semangat kita untuk senantiasa beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.